Oke, halo semuanya, halo teman-teman, selamat datang di channel ini, ya, welcome back. Di video ini kita akan belajar IP Version 6, ya, ini adalah next generation ya dari IP Version 4. Meskipun ya sekarang sebenarnya udah banyak ya IPv6 dipakai, tapi eh kadang-kadang beberapa masih dimatikan gitu. Jadi sebenarnya masih abu-abu ya ini apakah sudah fully ya pakai ini atau sebenarnya enggak gitu ya. Karena sebenarnya IPv4 juga nggak ada masalah ya, karena ada teknologi kayak seperti NAT dan lain sebagainya. Dan sekarang pun juga ketika kita ngoding atau apapun, atau di kantor gua ya juga, ketika kita mau akses server atau lain sebagainya juga most likely pakai IPv4. Caranya pakai IPv6 gitu. Nah, dulu kan orang-orang buat IPv6 ini gunanya untuk mensolving IPv4 limitation-nya gitu ya. Sebelum ada NAT, sebelum ada lain sebagainya gitu. Mereka pakai 2.6 ini IPv4 yang ya address-nya itu 2.16 doang ya. Nah, tapi dengan adanya IPv6 ya, IPv6 dia bisa jauh-jauh lebih banyak gitu ya. Setahu gue itu, bukan setahu gue ya, memangnya ya, memang 2.128 address. Ya, ini kan sekitar 4 billions ya, 4 billions atau 4 miliar phone ya. Tapi let's say kalau yang ini ya, 2.128 tuh gede banget teman-teman ya. Gede, 2.128. Oke. Hmm. Nih ya, ini nggak tahu nih nolnya berapa digitnya ya. Jadi sebanyak ini ya, Epiphation 6 dan percayalah ya, nggak akan habis gitu. Even ada orang yang ngejokes juga kayak, em, lu nggak ingat IPv4 tuh dulunya kenapa diganti gitu. Dengan adanya IPv6 mungkin lu bilangnya ini nggak akan mungkin melampaui ini gitu. Tapi ya let's see gitu ya. Karena dulu ya pemilik yang membuat IPv4 juga mereka bilang nggak mungkin ada device sampai 4 miliar gitu. Dan sekarang pun udah lebih gitu ya. Nah, mungkin kita nggak pernah tahu ya, we never know. Bisa aja ya in the future eh ada nanti namanya IoT ya, kita akan belajar juga. Bisa aja nanti smart home, pintu kita punya IP sendiri, terus apapun deh gitu ya, pintu, terus shower kita punya IP sendiri, microwave kita punya IP sendiri. Ya semakin absurd gitu ya. Jadi ya kita nggak tahu, tapi ya yang kita tahu bahwa ini adalah angka yang besar sekali dan dalam jangka pendek juga nggak mungkin habis ini ya. Oke, itu IPv6 ya. Jadi address-nya bisa pakai 2.128 gitu. Ya kalau kalian lihat address-nya itu seperti ini teman-teman ya. Repot ya kalau kita mau apa namanya ngetik sepanjang ini gitu alamatnya. Jauh-jauh lebih enak pakai IPv4. That's why mungkin kadang ya IPv4 masih sering digunakan gitu ya. Ini kalau kalian lihat ada 4 ada 8 section ya. Sectionnya namanya quartet atau hextet ya. Terus dipisahkan dengan titik 2 ya. Kalau IP kan titik. Ini titik 2. Terus di setiap ini juga heksadesimal ya. Jadi satu digit ini teman-teman, ini 2.4 kan ya. Secara itu heksadesimal sampai 16. Jadi 2.4. Ini kenapa ya? Oh, 2.4 16. Nah, ini kita pangkatkan lagi nih ya. Kita pangkatkan lagi, ini jumlahnya berapa? Tadi kan ada 8 hexstat ya. Tapi 8 ini setiap hexstat ada 4. Ya, ada 4 digit jadi 32. Ya, berarti 2.4 pangkat 32 berarti 2.4 kalikan 32 di sini. Ya. Kok 32? 32. Oh iya betul. Berarti 2.128 ya. Nah, karena ini ya teman-teman, karena susah ya untuk nulis ini, jadi ada shorthandnya ya. Ada shorthandnya seperti ini ya. Jadi kalau di IPv6 itu nanti akan banyak sekali nol-nolnya teman-teman ya. Kayak nol kayak gini nih. Nol karena belum kepakai gitu ya. Nol di sini. Nah,
aturan pertama, kita bisa menghilangkan semua nolnya gitu. Let's say di sini kita hilangkan jadi 800 doang ya. Hanya nol yang leading aja ya. Kalau di sini ya nggak bisa dihapus dong, karena kita nanti nggak tahu itu 2C atau 20C0 atau berapa gitu. Hanya leading nolnya gitu ya, yang dihapus. Nah, kalau nolnya ada banyak, ya cukup dikompres jadi satu aja nolnya. Jadi gini, ya 10 ini. Kemudian ini ya, fitur-fitur dari IPv6 itu dia juga secara default udah encrypted ya, pakai IPsec. Kemudian routingnya dia juga lebih efisien ya, jauh-jauh lebih efisien dibandingkan yang IPv4. Nanti kita akan belajar ya, maksudnya apa application ini. Terus subnet mask selalu pakai CIDR ya, udah nggak pakai yang 255 itu lagi ya, udah nggak pakai. Jadi selalu pakai slash gitu aja, karena jauh lebih efektif ya. Kemudian ini aturan lagi untuk shorthandnya ya. Jadi ketika ada 0 di sini ya, ada 0 yang beruntun gitu, kita bisa pakai titik-titik gini ya, titik duanya 2 kali. Seperti itu ya. Nah, tapi ini harus hati-hati ya. Hati-hati karena ketika seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini titik-titiknya bisa aja di sini ya, dan di sini gitu ya. Misalkan di-convert jadi apa namanya? Let's say di-convert jadi FVDC titik-titik ya, titik 2. Let's say ini CF kan ya, CF. Terus ini titik 2 lagi ya. Ini kan juga bisa di-convert jadi ini, nggak harus 0 gini ya. Bisa aja langsung gini. Nah, bisa aja gini nih. Nah, jadi dalam satu IP nggak boleh ada yang double ini 2 kali. Ya, harus ada sekali. Karena kalau gini bingung. Jadi yang sini nanti nolnya ada berapa, yang ini nolnya ada berapa gitu ya. Bingung. Kalau cuma satu enak lihatnya ya. Sekarang coba kita lihat kalau ini. Ya, yang ini kita ubah jadi ini ya. Nah, kita udah tahu tuh kalau IPv6 itu fix ya. Panjangnya adalah 32 digit ya. Nah, di sini udah ada kalau di expand ya, yang ini udah 16, yang ini masih baru 8 gitu ya. Berarti masih kurang eh 12 digit lagi gitu. Nah, 12 digit berarti oh ini nih, 12 digitnya berarti yang di sini kita tambahkan. Jadi kita expand. Seperti itu ya. Itu adalah shorthand ya, shorthand dari IPv6 ya. Kemudian untuk loopback address atau localhost di IPv6 itu sebenarnya segini teman-teman ya. Semuanya 0 kecuali yang belakang 1. Dan kita bisa men-shorthandnya sebagai ini ya, titik 2.21 gini. Ya. Karena yang make sense, karena yang paling belakang 1, nolnya yang ini dihapus, it's okay ya. Nah, ini semuanya adalah di shorthand aja, yang titik 2-nya 2 kali gitu. Oke, kalau mau bukti coba apa ya namanya ya, loopback OLO 0. Nah, ini ya IPv6-nya titik 21 dan ini adalah subnet masknya 128 ya. Semuanya pakai CIDR ya. Kalau ini IPv4 dia masih pakai ini nih. Masih pakai apa formatnya si subnet mask biasa gitu. Oke. Kemudian ada namanya link local address. Ini adalah IP address untuk di lokal ya, untuk di satu RT, untuk di layer 2-nya. Jadi ketika komputer ya yang bisa ya melakukan IPv6 karena ada beberapa komputer yang jadul ya, yang masih belum support IPv6 gitu. Nah, jadi ketika dia udah nyalain IPv6 ya, dia akan memberikan dia sendiri ya, ketika nyala dia akan membuat diri sendiri, membuat address untuk dia sendiri ya, namanya link local address. Jadi ini alamat IP address yang di lokal gitu. Nah, tapi without ever komputer ini connect ke router atau connect ke apapun, connect ke DHCP atau apapun gitu. Jadi ini seperti APIPA ya, di IPv4 mungkin kalian udah pernah belajar ya, gue udah pernah jelasin juga. Seperti APIPA ya, jadi ketika kita setting komputer kita untuk pakai DHCP, tapi karena DHCP-nya nggak ada, itu bisa pakai APIPA gitu.
Nah, jadi address-nya ini karena self assign gitu ya. Jadi selalu ada patternnya ya. Patternnya itu diawali dengan ini. Nah, jadi ini let's say sebagai network ID-nya gitu. Nah, kemudian ini adalah 64 bit ya. Tadi kan 128 bit. Ini 64 bit. Terus akhirnya ya, yang terakhir akan di-generate oleh komputernya sendiri. Ya, jadi ini fix. Ini seperti random ya, kayak random random aja gitu. Nah, atau bisa aja selain random pakai ini ya, protokol ini atau mekanisme ini. Jadi dia pakai device MAC address-nya untuk membuat yang di belakang ini gitu. Terus di link local address juga konsep broadcast itu nggak ada ya, adanya hanya unicast sama multicast. Jadi semua IP itu ada unicast kecuali yang di sini ya. Ini adalah multicast nih. Ini kok di sini tuh semua node ya, dia broadcast dia multicast ke semua node. Terus ini dia multicast ke semua router ya. Terus ini juga kalau yang ini ya, kalau yang ini dia berarti multicast biasa ya, mungkin ke beberapa device tertentu gitu. So ini mungkin mungkin orang bilang ini kayak broadcast, tapi ya bener sih, ini seperti broadcast, tapi mungkin konsepnya agak diubah aja. Ini semua all nodes gitu. Jadi mungkin ketika ada komputer yang nggak support IPv6 ya udah dia nggak lihat ini gitu. Ya jadi ya istilahnya masih multicast gitu ya, bukan broadcast. Ya, oke. Itu untuk address yang di lokal ya. Jadi kalau di sesama lokal, sesama tetangga di RT yang sama, pakai address ini yang depannya ada FE80-nya. Ya. Oke, kemudian ini baru address yang kita keluar dari RT kita gitu ya, Global Unicast. Nah, ini caranya gimana sih bikinnya? Nah, ini kalau kalian mau pakai IP yang ini, kalian harus minta router. Ya, harus ada routernya, mirip seperti IPv4 pada umumnya ya. Jadi nodes atau komputer dia bisa mendapatkan prefix dari second IP6 address. Prefix ini kayak tadi ya, kayak yang ini ya, minta prefix dari default gateway-nya, tadi routernya dan the rest of it ya. 64 bit terakhir sama di generate komputer seperti link lokal ya. Bedanya adalah kalau global unicast ini nggak fix seperti ini, nggak fix FE80, bisa banyak, bisa random lah ya ininya, tergantung default gateway-nya gitu. Jadi stepnya gini, ada komputer ya, PC, dia nyala, ya, dia bisa IPv6 capable ya. Semuanya harus IPv6 capable gitu. Ini router juga. Nah, kemudian ini router ya, dia connect ke sini let's say. Ini juga harus dikonfigurasi IPv6. Ketika dia nyala, dia otomatis mengirimkan request ya. Prefixnya bro gitu ya. Bro, prefixnya bro. Terus router dia kirim prefixnya gitu. Let's say ini bro prefixnya sekian ya gitu ya. Nah, subnet mas /64 karena ya ini prefixnya gitu ya. Ini prefixnya. /64 baru akhirnya si elunya, si hostnya yang random random sendiri gitu. Nah, jadi komputer ini ngambil prefixnya, terus itu nambah belakangnya ya. Jadi let's say dia pakai EUI 64 seperti tadi. Jadi belakangnya dia ditambahin sekian gitu ya. Jadi ini di-generate dari sini ya. Ini di-generate dari sini. Nah, gitu. Nah, kemudian digabungkan nih yang prefix tadi sama yang address yang dibuat sama komputer sendiri. Jadinya sekian. Ini adalah global unicast address. Jadi di internet dia namanya ini addressnya ya. Alright. Terus aggregation ya. Aggregation itu ketika router ketika ya itu di level routing ya. Jadi aggregation itu kita lihat dulu ya router-router yang top tier ya, top tier 1 itu mungkin seperti kayak ISP antar ISP gitu ya. Mungkin kayak autonomous system ya, kita udah pernah belajar itu. Nah, dia kan nggak ada default route-nya. Dia kan eh itu kan diupdate manual ya, si routing table-nya diupdate manual gitu. Nah, kalau routernya sedikit, oke teman-teman ya.
let's say di sini. Ini rutenya dikit, ini oke. Tapi gimana rutenya ratusan gitu ya. Jadi akan sangat susah ya untuk ngisi routing table gitu. Nah, karena eh, karena hal itu ya, IPv6 mencoba meresolve ini juga, masalah ini juga dengan cara aggregation ini. Nah, caranya gimana sih? Seperti ini ya, teman-teman. Jadi ini better solution, dimana kalau misalkan setiap router ya, ini kan top tier 1-nya tadi ya. Nah, di bawah-bawah ini ya, semuanya itu adalah subnet dari ini ya. Kalau di IPv4 kan enggak nih, ini kan bebas sebenarnya berapa. Ini juga bebas berapa gitu ya. Jadi let's say ya misalkan ini komputer ya, ini router ya. Terus let's say ini router lagi, ini komputer lagi, ini router lagi, ini router lagi. Let's say ini router, ini komputer lagi gitu ya. Ini kan bisa beda-beda tuh si ininya. Bisa beda-beda networknya gitu ya. Kayak ini ya, ini semuanya beda-beda tuh ya. Jadi maksudnya beda-beda tuh kayak apa namanya? Bukan sebuah subnet ya. Ini bukan sebuah subnet dari ini gitu ya. Jadi ini sendiri-sendiri networknya. Nah, dengan adanya IPv6, semua yang ada di sini ya, semua internet itu mempunyai kayak satu subnet yang sama ya, nanti dipecah-pecah gitu loh. Ya, jadi bentuknya kayak hierarkikal lagi ya. Kalau IPv4 kan bebas gitu ya, networknya mau berapa aja. Jadi dengan adanya ini ya, routing table itu udah nggak perlu terlalu banyak ya. Karena dia untuk masing ke router-router bawah ya, dia tinggal langsung aja gitu ya. Dia nggak perlu bikin routing table lagi untuk setiap ininya ya. Karena ini udah expected gitu loh. Kayak network address-nya berapa gitu untuk bawah-bawahnya. Ya. Jadi ini juga bisa memperbolehkan IPv6 address untuk berubah ya saat udah lagi jalan ya. Jadi gini ya prinsipnya. Misalkan eh kita udah pernah belajar juga ya kalau ini komputer connect ke ISP ya. ISP kadang juga punya ini kan pakai NAT ya. Ini kan WiFi. Ini kan WiFi. Di sini ada NAT. Nah, di ISP juga ada NAT lagi. Nah, nanti mungkin ada NAT lagi gitu ya. Jadi ISP itu juga punya ISP lagi teman-teman kadang ya. Nah, jadi bisa aja seperti ini nih. Jadi ini adalah top tier 1-nya ya. Kayak ini juga top tier 1-nya. Jadi router-router yang paling atas yang bandwidth-nya gila-gilaan gitu. Nah, ini let's say networknya adalah ini ya, 2001/16 ya. Nah, yang bawah ini harus sama ya. Jadi ini ada di satu network yang sama nih, tapi subnetnya dibedain gitu. Jadi kita udah pernah baca subnetting ya. Kalau kalian masih bingung, tonton lagi ya video tentang subnetting. Jadi ini adalah subnet dari ini ya. Kemudian your gateway ya, router kalian itu juga sama ya. Dia mendapat address sekian ya dari ISP. Terus ini ya kan dikonekkan ke rumah kalian. Nah, ini dia tambahin lagi satu di belakang. Nah, jadi dari router dia udah dapat ini 64 bit pertamanya. Itu baru ini di random belakangnya ya. Jadi ini mekanisme untuk random belakang ya nggak applicable dengan ini ya, dengan router-router. Karena router-router ya mungkin sistemnya random juga, tapi nggak seperti komputer. Kalau komputer kan randomnya 64 bit. Kalau router ya randomnya per ini ya, per subnet gitu. Ya, jadi kok gini ya dia tahu bahwa ini adalah network dari ini gitu ya. Tidak sampai tier 1-nya kelihatan. Ya. Oke, that's why IPv6 teman-teman ya, dia nggak ada NAT lagi ya. Network Address Translation dia nggak ada lagi. Seperti itu. Nah, ini contohnya lagi ya. Kan tadi kan awalnya komputer ketika nyala, dia kan minta ke gateway kan, bro, prefix gua berapa gitu ya. Terus ini dia kasih. Sama hanya kayak router ya. Router juga nih. Dia juga minta ke ISP routernya, bro, prefix berapa sekian. Ini juga bro, prefix berapa sekian. Jadi hierarkikal gitu. Nah, ini juga sama ya.
gateway kalian ya, WiFi atau WiFi router, dia minta ISP untuk nge-assign ini ya, nge-assign prefixnya berapa. Nah, misalkan nih IPv6 ya diupdate gitu ya. Nah, jadi misalkan awalnya sekian ya, eh kita pindah ISP gitu misalkan ya. ISP-nya kita ganti karena mungkin ini mahal atau gimana. Jadi bisa langsung on the fly gitu ya, nggak perlu konfigurasi aneh-aneh lagi. Jadi ya tinggal mungkin kabel yang aslinya ke sini, tinggal colok yang ke sini aja gitu ya. Tinggal colok ke sini. Terus ini updated nih ya. IP-nya updated. Terus ini juga aslinya sekian ya, dia diupdate jadi segini. Karena cascading gitu ya, turun-turun terus sampai ke komputer kita juga otomatis ke update. Enaknya seperti itu. Karena ya ini adalah subnet dari ini gitu ya. Oke, jadi ada satu organisasi juga yang namanya IANA ya. Dia juga untuk meng-assign number-number ya, IP address number atau nomor sistem IPv4 juga gitu ya. Nah, dia itu nggak ngasih IPv6 address ya. Dia itu IPv6 address ya, dia itu di-assign oleh 5 RIR organisasi ya. Ada yang Amerika sendiri, ada yang Central Asia sendiri, Asia Pasifik sendiri, ONI Europe juga ya. Terus Amerika Latin, Amerika Selatan, terus sama Afrika. Ya, jadi dengan kayak gini ya kita bisa lihat geolokasinya juga ya. Geo geo IP addressing, geolocation. Ya, intinya gitulah ya, geo IP addressing. Oke, ini note lagi ya, beberapa notes tentang IPv6, dia nggak ada NAT ya. Dan ini juga lebih secure ya teman-teman. Kenapa? Karena kalau di NAT itu kan biasanya backnya adalah 192, 168, terus berapa, terus slash 24 gitu ya. Terus bisa aja 172, kok berapa ya lah yang lainnya, gue lupa gitu. Let's yang ini berarti kurangin 8, kurangin 8, 16. Ya 16 ya. Terus ada yang 10.xxx, ini 8 itu. Nah, ini relatively ya, kalau kita kan udah pernah pakai Wireshark tuh. Pakai Nmap ya. Pakai Nmap. Nah, kita kan bisa melakukan sniffing ya, atau enumeration atau reconnaissance ke satu host. Tapi kita bisa melakukan reconnaissance ke satu network ya. Jadi masing-masing host ditembak gitu. Nah, karena let's say yang ini ya, dia itu hanya memberikan ruang untuk 2/8 device ya. Mungkin sekitar 250 device yang ada di network ini. Jadi Nmap cuman nge-brute force aja ya. Dia cuman tembak-tembak 1, 2 sampai 250. Semuanya udah kelar tuh network sniffingnya. Tapi bayangkan NAT ya. Bayangkan IPv6. IPv6 kan 2/64 tuh untuk setiap network. Ya bayangkan aja dia harus nge-sniff seberapa banyak ya. Jadi dengan ada NAT kadang dia juga nggak secure. Ketika ada orang jahat yang mau melakukan sniffing ya, melakukan information gathering ya di dalam network yang di belakang NAT ini gitu. Karena udah IPv6 udah nggak ada NAT, udah nggak ada private IP address, public IP address ya. Kalau private ya pakai yang tadi ya, link lokal tadi. Dengan hal itu ya susah untuk di sniff ya. Even itu pakai random ya. Kalau link local address juga bakalnya random gitu. Hacker akan susah juga nebaknya berapa ya. Kemudian DHCP di IPv6 itu juga ada ya. Bisa stateless, bisa stateful. Stateless itu kayak biasa ya. Jadi kita bisa minta ke router, ke default gateway sampai belakangnya gitu ya. Sampai belakangnya, sampai nggak hanya prefixnya ya, sampai belakang-belakangnya gitu. Atau stateful DHCP. Stateful DHCP itu kayak tadi, stateless kayak yang di random gitu sama komputer. Kalau stateful yang kita minta ke DHCP-nya ya sampai akhir. Terus IPv6 ini ya, itu kan seperti tadi ya, itu nggak semuanya bisa pakai ya. Even ada kayak beberapa yang tua-tua ya, device-device tua itu dia nggak support ya. Jadi let's say ada
infrastruktur seperti ini ya, ada tier 1 sampai tier 3 ya, yaitu kita. Ini nggak capable ya. Ini capable, ini enggak, ini capable. Nah, gimana caranya supaya bisa connect ke sampai tier 1 ya? Karena yang di tengah-tengah nggak bisa nih. Ya, jadi ada namanya tunneling ya. Kita tunneling, jadi dia bisa membungkus ya, membungkus IPv6 paket jadi seperti IPv4. Jadi tetap bisa lewat sini gitu. Ya, beberapa protokolnya ada 624, 6in4, Toledo, Miredo, ISATAP, dan lain sebagainya. Nggak akan detail di sini. Yang penting gua tekankan bahwa ada beberapa tunneling protokol ya untuk mensupport problem ini, IPv6 gap. Oke, itu teman-teman untuk IPv6. Thank you udah nonton sampai akhir. Kalau ada pertanyaan silahkan taruh di komentar aja. Dan kalau kalian terbantu dengan video ini, please support kami juga di Saweria atau di Patreon. Linknya ada di deskripsi ya. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye.